Jadi, di kesempatan kali ini kami akan melakukan wawancara mengenai supply chain management, yaitu tentang keripik jamur yang ada di perusahaan Cendawan Mas. Selamat menyaksikan. Kami dari SMK Negeri 1 Wonosobo, kelas 11 Manajemen Logistik, izin ingin mewawancarai terkait supply chain management yang ada di toko Cendawan Mas. Bagaimana cara perusahaan Cendawan Mas memilih dan menyeleksi supplier bahan baku jamur yang akan diajak bekerja sama? Kalau zaman dulu itu kan kita ada Dieng Jaya. Lah sekarang Dieng Jaya udah tutup. Kita ada lagi sekarang dari Dieng. Dari Dieng itu, tapi produksinya nggak sebanyak Dieng Jaya. Terus kita dapat dari situ, sama ada dari Jawa Timur. Oh, dari Jawa Timur Ya, juga ada. dari Jawa Timur. Dari dua itu sekarang suppliernya. Sama satunya dari Bumi Ayu. Bumi Ayu. Berarti ada 3 supplier. Ada 3. Jadi kadang di sini ada, di sana nggak ada. Jadi mana-mana yang ada duluan. Dulu berarti itu suppliernya itu kayak dari dataran tinggi rata-rata apa emang? Kebanyakan begitu ya. Dalam proses pembelian bahan baku tersebut apakah ada negosiasi tentu. harga, kualitasnya jelas. gitu? Jelas mesti ada kayak gitu. Pembelian apa aja mesti ada. Apalagi kalau jamur itu kan milihnya kualitas ya. Ya, kita kalau yang kecil-kecil banget itu juga kita nggak pakai. Berarti pakainya yang agak besar Ya, gitu. betul. Terus biasanya kualitas jamur itu gimana Bu? Yang jamur yang bagus itu gimana Bu? Jamurnya yang mekar sempurna gitu loh. Mekarnya potongannya juga pas, motong ketebelan juga itu nggak pakai. Kalau memproduksi itu biasanya bisa sekitar sekali produksi gitu berapa Bu? Sehari bisa 500 kilo. Sehari 500 kilo? 500 kilo. Terus nanti apa hanya dijual di toko yang itu apa Enggak. disebar ke? Kita kan udah lama dari tahun berapa ya? 96. Oh, 95, 96. Kita udah lama, jadi kita kirim keluar kota juga. Langganan yang udah lama juga banyak. Purwokerto, Jogja, Semarang. lalu dalam pembelian bahan baku tersebut kan berarti ada mengandalkan beberapa supplier gitu ya Bu. Ada 3 supplier ya tadi kalau nggak salah. Nah itu penjadwalannya itu gimana Kak? Kalau misal 3 supplier itu ada semua, apakah langsung 3-3-nya dikirim apa? Enggak, kita tertentu biasanya gitu minta jadwal? sampel. Oh, sampel Setiap dulu. kali mau produksi kita minta sampel dulu. Yang dari 3 supplier itu kita pilih yang paling bagus yang mana. Oh, begitu Bu. Sama harga juga. Harganya. Gitu. Tapi nanti kalau cuman yang ada supplier satu itu tok dan kualitasnya nggak bagus itu gimana Bu? Cara ngatasinya gitu? Kita kadang mending nggak produksi daripada kayak gitu. Nunggu aja kan, kalau sing ini kosong, yang lainnya mungkin minggu depan ada, kita nunggu aja minggu depan kalau kira-kira nggak lama gitu. Ya. Seperti itu. Baik, untuk yang selanjutnya saya mau tanya, apakah terjadi penawaran barang di toko ini? Kalau pembeliannya banyak, buat grosir itu harganya beda sama ecer ya. Biasanya seperti itu. Lalu untuk bagaimana cara menjaga quality control pada barang-barang yang ada di sini? Ya gitu kayak tadi, kalau barangnya kita dapatnya nggak bagus, mending kita nggak usah produksi Iya. dulu. Seperti itu. Kita mending nunggu barang yang bagus. Karena jamur juga itu susah juga ya. Kalau ketebelan juga digorengnya susah, ketipisan juga jadi remuk Iya. gitu kan. Susah juga. Iya, berarti harus Perlakuannya susah kalau jamur Iya. ya. harus sesuai itunya. Oke. Di sini apakah terdapat gudang tersendiri atau tidak? Iya, di sini ada gudang tersendiri untuk setiap produk-produknya, yaitu di belakang toko sini. Untuk cara berkomunikasinya antara toko Cendawan ini dengan distributor ataupun petani bagaimana ya Bu? Kalau untuk komunikasinya kita sudah menggunakan WhatsApp ya, maksudnya lebih ke cari yang model singkat, Iya. sistemnya media sosial gitu. Oh iya. Kemudian untuk sistem pembayarannya bagaimana ya Bu? Untuk sistem pembayarannya pun kita via transfer. Oh iya, baik dengan petani maupun Iya, kalau distributor. petani, kalau distributor kita biasanya juga transfer, tapi kadang ada yang cash, ada yang tempo juga. Oh iya. Kemudian ada waktu pengiriman, jangka waktunya gitu Bu? Berapa hari gitu mungkin? Jangka waktu biasanya kita maksimal 1 minggu. 1 minggu? Iya. Oh iya. Tiap Kalau order. dari petaninya ke sini, dari mulai pesan sampai datang Iya, barangnya, sama sekitar oh, itu.
5 hari sampai 1 minggu. Apakah perusahaan ini menggunakan sistem teknologi untuk melacak status pengiriman barang? Dan jika iya, teknologi atau aplikasi apa yang digunakan untuk tracking tersebut? Kalau pelacakan kita tidak menggunakan itu sistem teknologi sama sekali. Baik, selanjutnya, apakah perusahaan ini melakukan analisis terhadap tren pembelian barang secara berkala? Jika iya, metode seperti apa yang digunakan untuk menganalisis hal tersebut? Kita cuma menganalisisnya dari banyaknya penjualan barang-barang yang keluar, jadi dari penjualan-penjualan yang sebelumnya, jadi kita tahu barang apa yang lagi tren sekarang ini. Apakah semua dokumen tersip dengan lengkap dan membutuhkan admin atau tidak? Ya, kita tiap kali produksi itu mesti ada perhitungannya, pakainya tepung berapa, pakainya jamur berapa, minyaknya berapa, itu setiap kali produksi dari zaman dulu mesti ada perhitungannya. Terus kita boleh minta contoh dokumennya tidak? Buat bukti. Boleh, nanti tak kasih. Satu aja nggak? Boleh. Tiap ada kebijakan pemerintah, apakah itu ada pengaruhnya? Yo jelas, kayak kenaikan harga kalau pada umumnya naik, kita ikut naik. Kayak plastik, kayak minyak, sekarang kalau minyak itu kelangkaan barang juga itu kan bikin harganya naiknya nggak karuan gitu. Iya, itu. Nah, kita juga naikin harga juga. Berarti kalau bahan-bahannya naik, ikut naik ya? Ya, kalau naiknya cuma sedikit sih mungkin enggak, tapi kalau kenaikannya banyak, kayak sekarang itu kan kenaikannya banyak banget, lah itu ikut naik. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.